Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yasafria, NIM 1712161 dari jurusan Pendidikan Agama Islam, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan, Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten. Kali ini saya akan memberikan simulasi mengajar materi fikih kelas 11 semester ganjil mengenai materi jinayat menggunakan metode pembelajaran, metode Student Teams Achievement Division atau STAD. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Bagaimana kabarnya? Nah, ini pertemuan pertama kali ya di kelas 11 untuk materi fikih. Nah, kalian sudah tahu materinya apa hari ini? Ya, materi kami mengenai jinayat. Sebelumnya telah dibentuk ketua kelasnya. Oke, kita berdoa dulu ya. Ketua kelas dipersilakan untuk memimpin doa teman-temannya. Selanjutnya, Ibu cek absen dulu ya. Kira-kira bagaimana di pertemuan pertama ini? Apakah ada yang absen? Anissa, Amir, Nabila, Miranda, Amelia, Eva Risna, Alfia, Ainir, Cucu. Oke, hadir semua ya. Alhamdulillah hari ini di pertemuan pertama pembelajaran fikih kalian semua hadir. Nyender. Mejanya jangan terlalu nyender. Tembok. Ya. Tolong kasih jalan untuk jalannya agak dilonggarkan. Yang belakang tolong jangan sender-senderan ke belakang, nanti ngantuk. Ya, samping kanan juga. Ini meja belum rapi. Yang meja sudah, coba pakaiannya. Yang belum memasukkan bajunya, tolong dimasukkan biar rapi, biar ganteng, biar cantik. Oke, sudah ya? Siap mulai pelajaran hari ini? Alhamdulillah siap. Mana semangatnya? Iya, tepuk tangan ibu. Nah, selanjutnya ibu akan tanya deh bagaimana liburan kalian. Oke, senang ya. Nah, kembali ke materi ini. Sekarang membahas mengenai materi jinayat. Nah, sebelumnya kalian telah mengetahui dan mempelajari tentunya sewaktu di MTS. Nah, sekarang di SMA juga ada pembelajaran mengenai jinayat untuk memperdalam pengetahuan kalian. Nah, tujuan pembelajaran materi jinayat pada kesempatan kali ini diharapkan teman-teman semua bisa mengerti dan mengetahui. Kita ulas kembali pengertian mengenai apa itu jinayat dan macam-macamnya atau bentuknya seperti apa, yaitu pembunuhan, penganiayaan, dan juga balasan untuk pelaku berupa kisos, dia dan kafarat. Itu seperti apa. Nah, kemudian kalian semua atau teman-teman semua bisa membedakan masing-masing antara ketentuan tentang jinayat ini, seperti balasan untuk pembunuhan itu seperti apa dan balasan untuk penganiayaan seperti apa. Kemudian setelah kita mempelajari, tahu dan memahami, tentunya alangkah baiknya diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari kita. Bukan begitu? Ya. Kemudian ada manfaatnya. Manfaatnya untuk apa sih kita mempelajari jinayat ini? Nah, manfaat yang pertama itu adanya ketegakan keadilan. Jadi menegakkan keadilan itu sangat penting karena tingginya nilai jiwa dan badan manusia. Kemudian terciptanya keamanan, kedamaian, dan ketertiban di lingkungan kita, khususnya di lingkungan kehidupan kita dan luasnya di negara Indonesia ini. Kemudian dengan kita memahami atau mempelajari materi jinayat ini diharapkan dapat mencegah sebuah pertentangan dan munculnya sebuah permusuhan di antara sesama atau selingkungan kita maupun lingkungan secara luas. Kemudian materi tentang jinayat itu yang kita akan bahas 3 bahasan terlebih dahulu, yaitu pembunuhan, penganiayaan, dan kisos pada pertemuan kali ini. Nah, apa sih pengertian pembunuhan? Apa sih macam-macamnya? Dan juga
landasan dasarnya seperti apa dan balasan untuk pelaku seperti apa, dan juga begitu pun penganiayaan dan kisos. Nah, kisos itu apa, macam-macamnya, ruang lingkupnya, landasan dasarnya, dan juga syarat-syarat diberlakukannya kisos. Oke, itu cakupan materi yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini. Nah, jadi waktu pembelajaran kita akan membuat sebuah kelompok ya, masing-masing 4 orang setiap kelompok. Kita dibagi ke kelompok, kemudian nanti setiap kelompok itu diskusi secara bersama dengan kelompoknya masing-masing. Kemudian apabila sudah kira-kira diskusi selama 10 menit, kemudian ada 1 orang atau boleh 2 di setiap kelompok untuk mempresentasikan hasil diskusinya itu di depan teman-teman kalian, dan kelompok lain untuk memperhatikan dan juga menyimak ya, dan akan bergilir seterusnya. Oke teman-teman, kita langsung aja membuat kelompok. Untuk setiap siswa terdiri dari 4 siswa setiap kelompoknya ya. Iya. Oke, boleh berhitung. Ya, ini dari 1, 2, 3, 4. Kemudian ke belakang, ke samping. Ya. Oke, semuanya sudah duduk pada kelompoknya masing-masing. Oke, nah setelah itu kita mari membuka pelajarannya, buku panduannya dibuka, silakan. Sudah dibagikan? Setiap orang atau setiap kelompok sudah memiliki? Iya, di situ dibuka di halaman 10. Silakan kalian buka, itu mengenai materi tentang jinayat. Ya, materi kali ini mengenai jinayat. Silakan kalian baca dan pahami. Di situ ada pengertian macam-macam, syarat, landasan dasarnya telah tersedia. Silakan kalian baca terlebih dahulu masing-masing. Oke, nah di sini juga Ibu akan menyediakan sebuah PPT. Di sini ada PPT mengenai jinayat. Nah, kalian bisa baca, bisa lihat ya. Ya, di sini karena keterbatasan infocus jadinya sebenarnya sama dengan yang dipakai, cuma nih akan Ibu bahas secara poin per poin. Yang pertama di situ sambil dibaca sambil mendengarkan ya teman-teman semua. Yang pertama mengenai jinayat. Di situ ada pengertian jinayat. Nah, fikih jinayat itu ilmu yang mengatur hal-hal mengenai hal-hal yang dilarang oleh syariat agama atau aturan dalam hukum pidana. Jadi jinayat itu aturan hukum pidana menurut Islam ya, atau dalam Islam. Nah, selanjutnya pembunuhan secara bahasa adalah menghilangkan nyawa seseorang. Nah, secara istilah pembunuhan adalah perbuatan manusia yang mengakibatkan manusia hilangnya nyawa seseorang, baik dengan sengaja ataupun tidak, baik menggunakan dengan senjata yang mematikan ataupun dengan alat yang tidak mematikan. Artinya melenyapkan nyawa seseorang dengan sengaja atau tidak sengaja dengan menggunakan alat mematikan atau alat yang tidak mematikan. Selanjutnya ada macam-macam pembunuhan. Pembunuhan sengaja atau qatlu al-amdi, dan pembunuhan seperti sengaja, qatlu syibhu al-amdi, dan juga pembunuhan tersalah atau qatlu al-khata. Ya, di situ dijelaskan di bukunya sudah tersedia apa itu pembunuhan sengaja, apa itu pembunuhan seperti disengaja, dan pembunuhan tersalah. Bisa kalian baca masing-masing. Selanjutnya ada dasar hukum larangan mengenai membunuh. Nah, dasar hukumnya itu terdapat dalam Quran Surat Al-Isra ayat 13 dan hadis riwayat Bukhari Muslim. Bisa kalian baca di situ. Dan juga selanjutnya ada hukuman bagi pelaku pembunuhan. Hukum bagi pembunuh sesuai dengan macamnya. Nah, jadi membunuh itu yang tadi macamnya ada 3. Setiap kasusnya itu berbeda mengenai hukum kisosnya. Yang pertama contohnya pembunuhan sengaja. Nah, kisosnya itu seperti apa? Yaitu dengan si pelaku mendapatkan sanksi berat. Apabila keluarga korban memaafkan, maka
akan diberlakukan sanksi diat mughaladzah, yaitu memberikan harta milik sendiri, milik si pembunuh kepada keluarga korban, dengan juga menunaikan kafarat. Selain membayar diat mughaladzah, juga melakukan atau menunaikan kafarat. Nah, yang kedua, pembunuhan seperti sengaja. Nah, pembunuhan seperti sengaja ini dihukum dengan diat mughaladzah yang tadi. Nah, bedanya diat mughaladzah ini bisa si pembunuh itu memberikan hartanya kepada korban secara dicicil atau boleh dicicil selama 3 tahun, dan setiap tahunnya itu memberikan sepertiga dari hartanya. Dan ketiga, yaitu pembunuh tersalah. Nah, bagaimana kisosnya? Yaitu dengan membayar diat mukhafafah. Jadi lebih ringan dari pembunuh yang seperti sengaja. Nah, pembunuhan tersalah ini si pembunuh membayar diat mukhafafah, dibayarkan secara bertahap selama 3 tahun, dan selama setahun itu sepertiga dari hartanya, memberikan sepertiga dari hartanya. Nah, sama dengan pembunuhan berkelompok. Nah, pembunuhan berkelompok ini para ulama telah mensepakati diberlakukannya qisas sama dengan pembunuhan sengaja. Begitu. Kemudian ada penganiayaan. Nah, penganiayaan ini adalah perbuatan pidana atau tindak kejahatan yang berupa melukai, merusak, atau menghilangkan fungsi anggota tubuh seseorang. Nah, landasan-dasarnya itu terdapat dalam Quran surat Al-Maidah ayat 45. Bisa kalian baca di situ di buku panduannya. Dan juga jadi penganiayaan ini ada 2 bentuk. Yang pertama penganiayaan berat dan penganiayaan ringan. Menganiaya orang lain tanpa alasan yang dibenarkan Islam. Larangan ini sama dengan membunuh orang lain tanpa dasar. Jadi menganiaya yang dengan tanpa alasan yang dibenarkan dalam Islam, menganiaya tanpa dasar yang dibenarkan dalam Islam, itu sama saja larangannya dengan seseorang membunuh orang lain tanpa dasar. Maka di situ ada sebuah perbedaan dan persamaan antara pembunuhan dan penganiayaan. Kemudian selanjutnya ada kisos. Nah, kisos ini berasal dari kata kososo yang artinya memotong, atau berasal dari kata iksa yang artinya mengikuti. Maksud mengikuti ini apa? Yaitu mengikuti perbuatan si pembunuh atau si penjahat ini sebagai balasan atas kejahatannya itu. Kemudian di sini dasar hukumnya sama Quran surah Al-Maidah ayat 45, bisa kalian baca, bisa kalian amati dalam buku. Dan ruang lingkup kisos ini hanya ada 2, yaitu tindak pidana pada jiwa atau nafas, dan juga tindak pidana pada badan atau penganiayaan, yang biasa kita sebut dengan an-nafs al-jaroha atau nyawa dan luka. Kemudian menurut syara, kisos ini ialah hukuman balasan yang setimpal atau yang seimbang bagi pelaku pembunuhan maupun perusakan atau penghilangan fungsi anggota tubuh orang lain dengan sengaja. Itu kisos secara istilah. Nah, selanjutnya apa saja syarat-syarat kisos? Nah, syarat-syarat kisos ini orang yang terbunuh terpelihara darahnya. Jadi syarat-syarat kisos ini, kisos akan berlaku apabila sebuah kejahatan itu memenuhi syarat-syarat kisos. Yang pertama, orang yang terbunuh terpelihara darahnya, atau orang yang benar-benar baik. Memang dia tuh si korban ini orang baik-baik yang sengaja dibunuh, karena dia mungkin orang yang membunuh ini dia tidak suka mempunyai dendam kepada si pembunuh ini, padahal yang terbunuh ini, padahal orang ini adalah orang yang baik, tidak mempunyai masalah dengan yang membunuh ini. Kemudian pembunuh sudah balik dan berakal. Pembunuh bukan bapak atau si pembunuh ini bukan orang tua dari korban. Kemudian orang yang dibunuh sama derajatnya, artinya sesama muslim dengan muslim, hamba sahaya dengan hamba sahaya, orang merdeka dan yang merdeka. Kemudian kisos dilakukan dengan hal yang sama, artinya ya tadi, jiwa dibalas dengan jiwa, mata dibalas dengan mata, dan juga lain sebagainya. Artinya yang setimpal, hal yang sama. Dan landasan dasarnya terdapat
Kalian bisa baca di Quran Surat Al-Maidah ayat 37, Quran Surat Al-Isra ayat 70, Quran Surat Al-Baqarah ayat 178, dan Quran Surat Al-Maidah ayat 45. Bisa kalian pelajari, yaitu 10 menit atau poin-poin penting mengenai jinayat, khususnya pembunuhan, penganiayaan, dan kisos. Ya, bagaimana? Silakan mulai kalian diskusikan mengenai pembunuhan, penganiayaan, dan kisos ini secara berkelompok ya. Nanti apabila ada kesempatan untuk setiap peserta mempresentasikan setiap peserta atau setiap anggota kelompok untuk mempresentasikan di depan kelompoknya masing-masing. Oke, dipersilakan. Ya, baik. Kelompok 1 dulu, oke. Kelompok 1 mengenai, ya, tidak apa-apa mengenai pembunuhan terlebih dahulu. Teman-teman yang lainnya diharapkan untuk memperhatikan dan menyimak ya. Iya, berdiri, silakan, dipersilakan. Oke, teman-teman bisa paham ya apa yang disampaikan oleh teman kalian? Ya, selanjutnya kelompok 2. Ya, tentang penganiayaan, boleh dipersilakan. Ya, bagus. Ya. Oke, terima kasih. Sekarang dipersilakan kepada kelompok 3 apa 4 dulu nih? Oke, kelompok 3 terlebih dahulu. Ya, dipersilakan. Ingat ya teman-teman yang lainnya, diharapkan untuk bisa menyimak dan mendengarkan. Iya, terima kasih kelompok 3. Kelompok 4 dipersilakan. Iya. Oke, terima kasih. Baik sekali teman-teman semua sudah mengerti ya. Iya, apa itu pembunuhan, apa itu penganiayaan, dan juga hukum kisos yang berlaku. Selanjutnya, nah karena teman-teman semua sudah paham, sudah mengetahui, sudah paham dan sudah mempelajarinya, maka Ibu akan memberikan pertanyaan untuk setiap ada sebuah kuis untuk setiap siswa menjawab secara langsung. Yang pertama, ya untuk Anissa. Coba Anissa sebutkan apa itu jinayat. Oke, ya jinayat adalah hukum pidana dalam Islam. Selanjutnya kepada Amel deh, Amel. Amel, dalam jinayat terdapat macamnya berupa bentuknya yaitu pembunuhan. Nah, saya jelaskan apa itu pembunuhan secara bahasa. Ya, bagus sekali. Selanjutnya kepada Nabila, apa itu pembunuhan secara istilah? Oke, baik sekali. Nurul, apa macam-macam pembunuhan? Iya, betul, ada 3 ya, pembunuhan sengaja, pembunuhan seperti disengaja, dan pembunuhan bersalah. Selanjutnya kepada Amir, apa itu pembunuhan disengaja? Oke, teman-teman semua sudah pada tahu? Alhamdulillah sudah pada tahu dan mengerti. Kalian telah mengetahui mulai dari pembunuhan, penganiayaan, dan kisos. Ya. Apakah masih ada dari teman-teman semua yang ingin dipertanyakan? Ya, dipersilakan. Ya, dipersilakan kepada Nurul ya. Ya, kepada Nurul untuk bertanya. Ya, jadi kisos itu sebuah balasan terhadap sebuah kejahatan. Misalkan contohnya pembunuhan. Nah, pembunuhan bersalah. Nah, telah kita bahas tadi. Jadi nih, ini sebuah tindakan kejahatannya.
jinayat ini namanya hukum pidana dalam Islam. Nah, bentuk atau kegiatannya itu pembunuhan dan penganiayaan. Kisos ini balasan dari tindak kejahatan ini. Seperti itu. Pembunuhan akan terbagi 3, misalkan seseorang membunuh dengan sengaja karena ketidaksukaan atau kebencian dia terhadap korban, maka dia sudah balik dan berakal, maka memenuhi syarat-syarat kisos, maka berlakulah hukum kisos kepada pembunuh ini, yaitu dengan hukum seberat-beratnya. Apabila misalkan dibunuh lagi, dia karena membunuh maka dia dibunuh lagi oleh hakim namanya ya. Keluarga tidak boleh main hakim sendiri. Jadi ada yang namanya algozo yang mempunyai hak untuk memberlakukan kisos terhadap si pembunuh ini. Nah, apabila si keluarga korban memaafkan, maka si pembunuh ini mendapatkan hukuman berupa sanksi diat mugolazo, yaitu mengeluarkan hartanya sepertiga dari hartanya kepada korban, dan juga dia harus menunaikan kafarat jika pembunuhan disengaja. Dan setiap pembunuhan yang dua ini, pembunuhan disengaja seperti disengaja dan tersalah, ini setiap ini mempunyai hukum atau pemberlakuan kisos masing-masing. Seperti itu. Bagaimana, sudah jelas? Oke, terima kasih kepada saudara Nurul, dan kiranya teman-teman yang lain juga sudah paham ya, sudah tahu, sudah mengerti apa itu pembunuhan, penganiayaan, kisos, dan pemberlakuan kisos terhadap dua kejahatan ini dan perbedaannya. Setelah itu, karena kalian sudah mengerti, mari kita simpulkan bersama-sama. Jadi, hukum jinayat adalah hukum pidana dalam Islam. Nah, bentuknya jinayat ini, bentuk kejahatannya ada 2, ada pembunuhan, ada penganiayaan. Nah, pembunuhan ini yaitu melenyapkan nyawa seseorang, sedangkan penganiayaan artinya melukai, dia menghilangkan, menghilangkan fungsi anggota tubuh atau anggota badan seseorang. Nah, kisos ini balasan yang setimpal kepada tindak kejahatan, baik itu pembunuhan maupun penganiayaan. Nah, pembunuhan ini terbagi menjadi 3, pembunuhan yang disengaja, seperti disengaja, dan pembunuhan tersalah. Nah, pembunuhan disengaja ini dia terkena hukum kisos, yaitu hukum kisos yang sangat berat untuk pembunuhan disengaja, dan juga dia harus menaikkan kafarat juga. Yang kedua, pembunuhan seperti disengaja, dia berlaku hukum kisos, hukum sanksinya berupa diat mugolazo, yang jadi dengan mengeluarkan harta secara bertahap si pembunuh kepada keluarga korban selama 3 tahun, dan setiap tahunnya itu mengeluarkan sepertiga dari hartanya. Kemudian pembunuhan tersalah. Nah, pembunuhan tersalah ini juga berlaku hukum kisos. Nah, hukum atau sanksinya dia si pembunuh mendapat berupa sanksi diat mukhafafah. Diat mukhafafah ini diat yang denda atau denda yang ringan, sama dilakukan secara bertahap kepada keluarga korban dengan mengeluarkan harta sepertiga per tahunnya. Nah, dicicil selama 3 tahun ya. Ya, dicicil selama 3 tahun, dan setiap tahun itu sepertiga harta ya per tahunnya. Jelas kan? Pembunuhan, selanjutnya penganiayaan. Nah, penganiayaan ini tadi melukai atau menghilangkan fungsi organ tubuh seseorang. Nah, dia diberlakukan kisos juga. Nah, kisosnya yaitu tadi yang sudah Ibu jelaskan.
Semoga pembelajaran kali ini bisa bermanfaat dan juga bisa kalian aplikasikan, bisa kalian mengerti. Nah, karena waktu yang telah membatasi, bagaimana untuk teman-teman pembelajaran kali ini apakah bisa dipahami? Alhamdulillah bisa. Nah, selanjutnya untuk pembelajaran minggu depan kan kita masih membahas mengenai jinayat, yaitu tentang diyat dan kafarat. Untuk itu tugas minggu depannya bisa kalian catat ya. Ya, sebutkan contoh-contoh kasus yang termasuk kategori ke dalam 3 pembunuhan yang ini. Pembunuhan disengaja, seperti disengaja, dan tersalah. Kemudian kalian coba kalian analisa jenis pembunuhannya itu ya masuknya ke pembunuhan yang mana gitu, dan kaitannya dengan larangan dasar-dasar hukum pembunuhan. Juga sertakan alasannya mengapa mereka itu membunuh, kira-kira kenapa dia bisa membunuh korban ini. Kemudian yang kedua, jelaskan perbedaan dan persamaan antara pembunuhan dan penganiayaan. Jadi perbedaan dan persamaan antara penganiayaan dan pembunuhan dan penganiayaan itu seperti apa. Kemudian sertakan contoh salah satu kasus penganiayaan. Kalau yang kedua ini hanya contoh kasusnya saja, tidak perlu kalian analisa. Alangkah baiknya jika kalian bisa menganalisanya juga. Tapi yang Ibu butuhkan hanya contoh kasusnya saja. Nah, silakan kepada kalian untuk merapikan tempat duduknya kembali, duduk seperti semula sebelum kita memulai doa penutup. Ya, mejanya tolong dirapikan kembali. Oke, pelajaran hari ini alhamdulillah selesai. Semoga bisa kalian pahami dan bermanfaat, bisa dimengerti oleh kalian teman-teman semua. Ya, kalian sudah rapi. Oke, bisa dimulai doa menutup pelajaran kepada ketua kelasnya untuk memimpin doa. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ibu secara pribadi mohon maaf apabila terdapat banyak kekurangan, dan kalian bisa membaca-baca referensi lain untuk lebih memperdalam pengetahuan kalian. Jangan bosan-bosan untuk membaca buku. Langkah lebih baiknya sisa uang jajan kalian bisa ditabung, dimanfaatkan untuk membeli buku referensi atau buku bacaan yang kiranya bermanfaat dan bisa kalian gunakan. Baik, oke. Ibu pamit undur diri. Jangan lupa tugasan untuk dikerjakan secara berkelompok, saling bekerja sama. Jangan mengandalkan hanya satu orang. Oke. Ibu permisi dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum teman-teman.